Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana cara menjalankan mesin jahit, yaitu mesin jahit manual dan mesin jahit industri. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah untuk tahu atau untuk memahami bagaimana prosedur cara mengoperasikan mesin jahit manual dan mesin jahit industri. Baik, yang pertama adalah mesin jahit manual. Mesin jahit manual yang warnanya hitam yang sudah sering kita gunakan di rumah masing-masing, biasanya ya mesin jahit ini adanya. Yang pertama sekali adalah kita harus mengetahui dulu terlebih dahulu adalah cara memasang benangnya itu dulu, memasang benang ke dalam spool. Ada beberapa cara sebetulnya, tapi yang akan kita pelajari kali ini adalah hanya dua cara saja ya. Yang pertama, menggulung benang pada spool dengan menggunakan penggulung benang. Caranya mudah, tinggal kita masukkan spool ke dalam penggulung benang tersebut, kemudian kita kaitkan benang dan kemudian kita jalankan mesin. Nah, nanti si penggulung benang kita tekan ya, dan nanti benang tersebut akan menggulung dengan sendirinya ya. Yang kedua, kalau memang tidak ada penggulung benangnya di mesin atau sudah tidak berfungsi atau memang sudah copot, nah sebenarnya kita bisa menggunakan alat bantu, bisa menggunakan pendedel atau bisa menggunakan obeng gitu ya. Caranya juga sama, masukkan si spool itu ke dalam pendedel, kemudian kita arahkan ke roda yang sedang berputar. Yang kedua, bagaimana cara memasang spool tadi ke dalam skoci sebelum kita memasukkannya ke dalam mesin gitu ya. Jadi caranya adalah cara memasang spool pada skoci itu, yang pertama adalah masukkan spool tepat dengan pada posisi tengah-tengah skoci. Kemudian tarik benang yang ada dalam loop spool itu melewati penjepit benang yang berada di skoci. Kalau sudah masuk spool ke dalam skoci, tinggal kita masukkan sekarang skoci ke mesin jahit tersebut. Tapi harus diperhatikan arah putaran skoci itu sendiri juga harus sesuai, harus satu arah. Ketika ditarik harus satu arah dengan tarikan itu, jangan sampai berlawanan arah. Nah, sekarang kita coba masukkan skoci ke rumah skoci. Nah, ini ada tanda, sebetulnya tanda ini harus pas. Di dalam rumah skoci ada lubang, nah ini ada tonjolan, ini harus pas ke dalam lubang itu sampai nanti ketika memasukkan skoci itu ada suara klik. Nah, cara selanjutnya adalah karena ini jarumnya belum terpasang, berarti mau tidak mau harus memasang jarum, sekaligus pengetahuan buat kita semua bagaimana cara memasang jarum ke dalam mesin jahit manual. Nah, kalau mesin jahit manual, permukaan atasnya itu ada bagian yang datar, sedangkan di mesin jahit manual, mesin jahit industri tidak ada bagian yang datar, semuanya penuh bulat gitu yang ini. Nah, bagian yang datar ini harus menghadap ke arah mesin ketika nanti kita pasangkan ke mesin jahit manual itu. Terus jadi yang datarnya menghadap ke mesin. Kita coba ya. Kalau sudah terpasang jarumnya, berarti tinggal kita sekarang memasang benang bagian atas, karena bagian bawah sudah tadi kita melalui skoci sudah masuk. Sekarang kita tinggal memasang benang bagian atas. Tinggal mengikuti alur saja sebetulnya memasang benang bagian atas ya. Nah, bisa dilihat dari video berikut ini bagaimana cara memasang benang bagian atas. Nah, kalau sudah terpasang, sekarang bagaimana cara menarik benang bagian bawah, menyatukan benang bagian atas dengan bagian bawah. Caranya yang pertama adalah angkat tuas pengangkat tiang sepatu mesin ke atas, pegang ujung benang, kemudian putar roda gila dengan tangan satu kali putaran. Nah, kalau sudah tertarik si benang bagian bawah, kemudian sudah tertarik ke atas,
maka tinggal satukan antara benang bagian atas dengan bagian bawah ya. Kita coba jahit. Nah selanjutnya yang harus kita pahami juga adalah bagaimana cara mengatur jarak jahitan. Nah jarak jahitan ini sebetulnya pengaturannya ada di bawah penggulung tadi, penggulung benang ya di sebelah kiri. Nah ini ya, ini adalah untuk mengatur jarak jahitan. Kalau semakin ke atas, angka semakin kecil, justru nanti akan jarak jahitannya semakin sempit, semakin berdekatan. Nah semakin ke bawah semakin renggang. Jarak normal yaitu dari angka 12 ya, jarak normal di tengah-tengah itu yang sering digunakan oleh penjahit, itu di tengah-tengah. Kalau semakin ke atas semakin kecil, semakin ke bawah semakin renggang. Itu cara menjalankan mesin jahit manual ya. Nah sekarang kita coba menjalankan mesin jahit industri ya. Ini mesin jahit industri seperti ini bentuknya, yang biasa digunakan di pabrik-pabrik besar. Ini ada jarum mesin jahit industri, ada harus kalian katakan ada bagiannya, bagian bawahnya ya, karena bagian atasnya nggak ada perbedaan, bagian bawahnya ada perbedaan. Bagiannya agak datar itu harus menghadap ke mesin gitu ya, bagian yang datarnya itu harus menghadap ke mesin. Nah, kita coba masukkan jarumnya ke tempat jarum di mesin jahit industri. Nah saya tunjukkan, nah ini ada, nah bagian yang agak datarnya itu arahnya masuk ke mesin gitu ya, jangan sampai kebalik gitu. Kalau sudah pas baru kita kunci. Nah kalau yakin berarti udah pemasangan jarum, berarti sudah berhasil. Nah sekarang kita lihat dulu saklarnya harus nyambung untuk menyalakan mesin jahit ya, supaya nanti nyala listriknya. Ini ada tombol on off nya, dinyalakan dulu ya sebelum menyalakan mesin jahit industri. Kemudian pemasangan skoci, sekarang kita ke pemasangan skoci. Tapi sebelum pemasangan skoci harus mengisi dulu benang ke dalam palet ya. Atau istilahnya spool, ada juga yang mengatakan palet gitu ya. Nah, tinggal kita belit. Nah di atas ini adalah tempat untuk menggulung benang. Nah ini sudah siap kita gulung benangnya. Angkat dulu kak sepatu mesinnya supaya tidak terlalu berisik dan tidak terjadi gesekan antara sepatu dengan jarum gitu ya. Ini pengaturan kecepatannya kita atur dulu. Pengaturan kecepatan mesinnya di 20 saja, tinggal tekan. Nah itu kan langsung menggulung ya, langsung menggulung si benangnya ke spool atau ke palet, itu langsung menggulung dengan secara otomatis. Nah nanti ketika penuh, penahan penggulung benang itu akan terdorong dengan sendirinya. Nah ini berarti tandanya sudah penuh ya, boleh kita ambil. Kemudian kita masukkan spool atau paletnya itu ke skoci ya. Arahnya harus searah, jangan sampai berlawanan arah. Dimasukkan pas tengah-tengah, kemudian masukkan benang ke penjepit skoci, keluarkan. Nah, arahnya harus satu arah ya. Nah ini sudah betul ya, satu arah. Sekarang kita masukkan skoci yang sudah terisi oleh spool itu ke rumah skoci. Ini harus pas ya, posisinya harus seperti ini. Nah, masukkan ke dalam rumah skoci sampai ada suara klik. Kalau sudah ada suara klik berarti itu skoci tepat pada posisi rumah skoci. Ini kita tutup ya. Nah, sekarang sudah terpasang skoci, tinggal memasang benang bagian atas. Nah, benang-benang atas tinggal kita masukkan ke lubang-lubang yang tersedia. Nah, ini boleh secara zigzag, boleh juga nanti secara langsung dari lubang satu ke lubang yang ketiga.
Kemudian ada lubang penahan, masih lubang penahan benang di bagian mesinnya. Kemudian kita jepitkan ke tempat pengatur tegangan benang bagian atas. Kemudian kita masukkan atau jepitkan ke tempat pengaman benang ya. Nah, ini adalah tuas pengungkit. Kita masukkan benang tadi ke tuas pengungkit. Lalu setelah ke tuas pengungkit, kita jepitkan kembali ke tempat pengaman benang sampai ke pengaman benang yang ada di atas jarum mesin jahit. Ini terakhir kita masukkan ke tempat lubang pengaman mesin jahit. Nah, ini ya. Nah, baru kita bisa sekarang memasukkan benang tersebut ke lubang jarum. Tapi caranya harus dari arah luar masuk ke dalam, jangan sampai sebaliknya ya. Nah, ini dari arah luar ke dalam gitu ya. Nah, kalau sudah masuk arah, nah ini sudah masuk ya benangnya, tinggal kita tarik benang bagian bawah yang ada di sekuci dengan memutarkan roda gila pada mesin jahit industri 1 kali putaran saja. Tinggal kita tarik, nanti akan keluar benang yang ada di sekuci di bawah di sekuci. Nah, ini sudah keluar, kita tarik, kita satukan dengan benang bagian atas. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mulai menjahit. Nah, cara mengangkat sepatu dengan menggunakan lutut. Nah, di bagian bawah mesin, ketika lutut ditekankan pada alat tuasnya, nanti akan mengangkat dengan sendirinya sepatu mesinnya. Nah, untuk mengatur jarak stikan di mesin jahit industri yaitu dengan memutar alat pengatur jarak jahitan. Nah, boleh ke kiri atau ke kanan ya. Semakin ke kiri berarti akan semakin sempit gitu ya antara jarak stikannya, atau semakin ke kanan berarti nanti jarak jahitannya akan semakin longgar atau akan semakin renggang. Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara untuk mengunci jahitan. Nah, ini cara untuk mengunci jahitan supaya jahitan tidak mudah lepas ya. Nah, caranya ditekan bagian untuk mengunci. Nah, ini ditekan sambil mesin jahitnya dijalankan. Nanti secara bolak-balik. Nah, ini akan nanti bolak-balik dengan sendirinya. Kita coba lagi sekali lagi ya. Nah, ketika dijalankan, nah ini ditekan, nanti bolak-balik. Nah, ini untuk mengunci jahitan. Sudah, kemudian kalau sudah tinggal ditutup lagi ya itunya sepatunya, dan kita matikan on off nya. Nah, ini kita matikan. Nah, udah selesai. Itu cara untuk menjalankan mesin jahit industri. Nah, demikian dulu pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian belajar di rumah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.